Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angel dengan NIM 06159992 dari Prodi Administrasi Negara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI Piagam Jakarta, dan PPKI. Pertama, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, banyak tokoh bangsa yang menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Salah satu momen penting adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana ia memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan rumusan dasar negara secara lebih rinci dan konkret. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh Islam Wahid Hasyim. Mereka menghasilkan dokumen yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini membuat rumusan dasar negara dengan 5 sila yang mirip dengan Pancasila. Namun, ada perbedaan penting pada sila pertama. Sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diresmikan. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Dasar Negara Pancasila. Namun, ada perubahan penting pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar rumusan dasar negara bisa mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, bukan hanya Islam saja. Adapun nilai Pancasila yang dapat kita ambil yaitu perubahan sila pertama yang mengakomodasikan semua agama demi menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, nilai demokrasi, karena perumusan Pancasila dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh para tokoh bangsa. Ketiga, nilai keadilan sosial yang mengutamakan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, nilai kemanusiaan tercermin dari penghargaan terhadap hak dan martabat manusia dalam proses perumusan. Dan terakhir, nilai ketuhanan sebagai landasan moral bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari Pancasila yaitu pentingnya persatuan dalam keberagaman. Proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita, meskipun bangsa Indonesia sangat beragam suku, agama, dan budaya, persatuan adalah kuno utama untuk membangun negara yang kuat. Nilai musyawarah dan demokrasi. Perumusan Pancasila melalui diskusi, sidang, dan musyawarah menunjukkan bahwa keputusan terbaik lahir dari kebersamaan dan saling menghargai pendapat. 3. Kompromi dan toleransi. Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta ke Pancasila yang kita kenal sekarang menunjukkan pentingnya kompromi untuk menjaga harmoni dan toleransi antara kelompok.
4. Semangat keadilan sosial. Pancasila mengingatkan kita bahwa negara harus mampu memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. 5. Berlandasan moral dan ketuhanan. Nilai ketuhanan dan moral menjadi landasan agar bangsa ini tetap beretika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses lahirnya Pancasila, sidang BPUPKI, rumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan PPKI adalah: jadi, proses lahirnya Pancasila merupakan hasil kerjasama, diskusi, dan kompromi antara berbagai kelompok dan tokoh bangsa. Dimulai dari sidang BPUPKI, rumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan PPKI. Semua berperan besar membentuk dasar negara Indonesia yang berlandaskan persatuan dan keberagaman. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.